Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi student, welcome to Fun Learning English for 8th grade. Okay, how are you student? I hope you are fine. Great. Halo, selamat datang di pembelajaran bahasa Inggris kelas 8. Apa kabar siswa sekalian? Pastikan kita semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Siswa sekalian, sekarang kita akan mempelajari materi tentang simple past tense, yaitu kalimat yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau dan telah berakhir di masa lampau, di mana materi ini merupakan materi yang terdapat pada KD 3.10 pada pembelajaran bahasa Inggris kelas 8. Okay student, let's check our teaching objectives for today. They are: seperti biasa, di akhir pembelajaran, siswa sekalian bisa mendapatkan tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu 1. Mengidentifikasi fungsi sosial dan unsur kebahasaan dari ungkapan, tindakan, atau kejadian yang dilakukan terjadi di waktu lampau sesuai dengan konteks penggunaannya. 2. Merespon ungkapan menyatakan dan menanyakan tentang tindakan atau kejadian yang dilakukan atau terjadi di waktu lampau sesuai dengan konteks penggunaannya. 3. Mengungkapkan ungkapan menyatakan dan menanyakan tentang tindakan atau kejadian yang dilakukan terjadi di waktu lampau sesuai dengan konteks penggunaannya. Siswa sekalian, kalimat dalam bentuk simple past tense ini dapat berupa kalimat verbal dan kalimat non-verbal. Kalimat verbal yaitu kalimat yang ada kata kerjanya, sementara non-verbal kalimat yang tidak ada kata kerjanya. Biasanya ada kata sifat atau adjektif, ada kata benda atau noun, dan ada kata keterangan atau adverb. Siswa sekalian, simple past tense dalam bentuk kalimat nominal adalah suatu kalimat simple past tense yang tidak mengandung kata kerja atau non-verbal. Dalam membentuk kalimat simple past tense nominal tidak menggunakan verb atau kata kerja, melainkan menggunakan to be. To be yang digunakan yaitu was dan were. Dan tentunya kalimat ini untuk mengungkapkan kejadian yang terjadi di masa lalu. Siswa sekalian, pada video pembelajaran kita kali ini adalah kelanjutan dari materi kita sebelumnya, yaitu simple past tense. Pada penjelasan di video yang sebelumnya telah dibahas mengenai materi simple past tense dalam bentuk verbal. Dan sekarang kita bahas tentang non-verbal atau nominal. Tapi sebelumnya, silahkan kalian amati video berikut ini. Next, find out the regular and irregular verb and to be past tense. Happy watching! Hi Bashir, how was your vacation? It was great. Where did you go? I went to Yogyakarta. Wow, what did you see? I saw some temples. Did you like them? I loved them, especially Prambanan Temple. It was fantastic. What did you buy? I bought this for you in the market. Gee, thanks. It's cute. Baik, sudah ditemukan? Iya, benar sekali. Regular verbs ada kata love, yaitu kata kerja beraturan. Dan irregular verbs-nya ada saw, ada bought, dan to be past tense-nya ada was. Nah, bercerita tentang to be, inilah saatnya pembahasan kita yaitu simple past tense nominal. Siswa sekalian, simple past tense nominal tidak menggunakan verb atau kata kerja, melainkan menggunakan to be, yaitu was atau were. To be was merupakan bentuk tunggal atau singular dan bentuk kedua dari to be is. Sedangkan to be were merupakan to be jamak atau banyak atau plural. Dan setelah to be was dan were dapat diikuti non-verb berupa objek, kata sifat atau adjektif, atau kata keterangan atau adverb. Siswa sekalian, pada simple past tense atau nominal terdapat 3 bentuk kalimat, yaitu kalimat positif, positive sentence, kalimat negatif, negative sentence, dan kalimat pertanyaan, interrogative sentence. Siswa sekalian, kita akan bahas yang pertama yaitu kalimat positif atau positive sentence. Rumusnya adalah
subjek, ditambah to be was atau were, dan ditambah non-verb. Untuk lebih jelasnya, silahkan kalian perhatikan tabel berikut ini. Untuk bentuk singular dan juga plural. Singular artinya tunggal, plural artinya jamak atau banyak. Kita perhatikan subjeknya seperti biasa, ada I, he, she, dan it. Untuk singular dan subjek untuk plural ada we, you, dan they. Sementara pembagian to be-nya silahkan kalian perhatikan. I, he, she, it menggunakan was. Sementara sisanya we, you, they menggunakan were. Berarti yang harus kalian perhatikan, kalau yang sifatnya banyak berarti kalian langsung menggunakan were. Sementara setelah itu kalian sambungkan dengan non-verb, baik itu berupa objek, adjective, adverb, dan lain-lain. Contoh kalimatnya, I was an announcer in 2011. Saya adalah seorang penyiar pada tahun 2011. Contoh yang kedua, you were a pet girl last year. Dulu, kamu adalah gadis yang gemuk. Yang ketiga, she was late yesterday. Kemarin, dia terlambat. Siswa sekalian, sementara untuk membentuk kalimat negatif atau negative sentence, rumusnya adalah, tolong kalian perhatikan, subjek ditambah was atau were, ditambahkan not, ditambahkan non-verb. Berikut tabel rumus simple past tense kalimat negatif atau negative sentence. Kalian lihat, seperti biasa, sama bentuknya untuk singular dan plural. Singular ada I, she, he, dan it. Pluralnya ada we, you, dan they. Sementara yang membedakan dengan kalimat positif adalah adanya not setelah to be, menjadi was not atau disingkat wasn't. Dan juga were not, dan kalian bisa menyingkatnya dengan weren't. Lalu ditambahkan non-verb berupa objek, adjective, adverb, dan lain-lain. Contoh kalimatnya, I wasn't a singer in 2011. Saya bukanlah seorang penyanyi di tahun 2011. Nomor 2, you weren't happy this morning. Kamu tidak bahagia hari ini. They weren't famous singer. Mereka dulunya bukan penyanyi terkenal. Yang ketiga, untuk kalimat pertanyaan atau interrogative sentence. Rumusnya adalah, to be-nya dikedepankan, was atau were, ditambah subjek, ditambah non-verb. Jadi bentuknya seperti ini, masih sama untuk singular dan plural. To be-nya dikedepankan, kalau singular berarti to be-nya menggunakan was, dan plural menggunakan were. Subjeknya masih sama, I, he, she, it, dan untuk were, we, you, they. Lalu tambahkan objek, adjective, adverb, dan lain-lain. Dan jangan lupa tambahkan question mark atau tanda tanya. Contoh kalimatnya, were you an announcer in 2011? Apakah kamu seorang penyiar di tahun 2011? Kalau iya, kalian jawab, yes, I was. Kalau tidak, no, I wasn't. Yang kedua, were you a pet girl last year? Apakah kamu gadis yang gemuk tahun yang lalu? Kalau iya, yes, I was. Kalau tidak, no, I wasn't. Yang ketiga, were they famous singer? Apakah mereka dulu penyanyi terkenal? Kalau iya, yes, they were. Kalau tidak, no, they weren't. Atau no, they were not. Siswa sekalian, adapun keterangan waktu atau time signal past tense adalah keterangan waktu yang sering dipergunakan dalam bentuk simple past tense seperti yesterday, artinya kemarin, the day before yesterday, kemarin lusa, just now, baru saja, last night, tadi malam, 5 months ago, 5 bulan yang lalu. In 1988, di tahun 1988. A few minutes ago, beberapa menit yang lalu. Now, to check your comprehension, please do the exercise, do your best, and have a great learning.
Siswa sekalian, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Mudah kan? Semoga bisa dipahami dengan mudah ya. Baiklah, tanpa terasa kita sudah berada di akhir perjumpaan kita. Tapi sebelumnya, let's review. Siswa sekalian, simple past tense dalam bentuk kalimat nominal adalah suatu kalimat simple past tense yang tidak mengandung kata kerja atau non-verbal. Dalam membentuk kalimat simple past tense nominal tidak menggunakan verb atau kata kerja, melainkan menggunakan to be. To be yang digunakan yaitu was dan were, dan tentunya kalimat ini untuk mengungkapkan kejadian yang terjadi di masa lalu. Pada simple past tense atau nominal terdapat 3 bentuk kalimat, yaitu kalimat positif, positive sentence, kalimat negatif, negative sentence, dan kalimat pertanyaan, interrogative sentence. Kalimat positif atau positive sentence rumusnya adalah subjek ditambah was atau were ditambahkan non-verb. Dan untuk kalimat negatif atau negative sentence rumusnya adalah subjek ditambah was atau were ditambah not dan ditambahkan non-verb. Untuk kalimat pertanyaan atau interrogative sentence, rumusnya adalah was atau were tambah subjek tambah non-verb. Siswa sekalian, demikian materi pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya, dan kita berjumpa lagi dengan materi pembelajaran lainnya. Have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.